Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Pak Junianto. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia bab 2 untuk pembelajaran di SMA, SMK maupun MA. Pada bab ini kita akan membahas tentang teks eksposisi, interpretasikan isi teks eksposisi. Yang kedua, mengembangkan isi teks eksposisi. Yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Dan yang keempat, menyusun teks eksposisi. Nah, paling tidak ada 4 itu yang harus kita kuasai dalam pembelajaran ini di akhir pembelajaran nantinya. Baik, kita lanjutkan untuk bagian pertama. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang berisi uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Eksposisi ditulis dalam paragraf. Paragraf tersebut bertujuan memberitahu, menjelaskan, memaparkan, atau menerangkan sesuatu kepada pendengar. Ciri-ciri teks eksposisi: pertama, penjelasan pokok persoalan secara objektif. Yang kedua, gaya penulisan informatif. Yang ketiga, teks memuat fakta. Dan yang keempat, eksposisi atau paparan memiliki tujuan ingin memberi penjelasan atau keterangan. Itulah kira-kira ciri dari teks eksposisi. Cara mengidentifikasi teks eksposisi, ya. Yang pertama, kita mengidentifikasi pernyataan umumnya yang disebut dengan tesis. Tesis adalah pernyataan umum, ya, sebagai pendapat dari penulis. Yang kedua, mengidentifikasi argumen atau alasan. Yang ketiga, mengidentifikasi penegasan ulang. Yang keempat, mengidentifikasi fakta. Dan yang terakhir, mengidentifikasi opini. Nah, kita lihat satu persatu. Pertama, mengidentifikasi pernyataan umum atau tesis. Nah, ini ada satu contoh dari penggalan teks eksposisi. Misalnya ada pernyataan umumnya atau pendapat yang disampaikan, itu narkoba berbahaya bagi generasi muda. Di bagian berikutnya akan ada argumen yang disampaikan. Nah, misalnya argumen pertama, jumlah penyalahguna narkoba sebanyak 7 juta orang dan sebagian besar diantaranya adalah para pelajar SMP, SMA, bahkan SD. Nah, itu salah satu argumen. Nah, yang kedua nanti bisa juga disampaikan argumen-argumen yang lain, ya. Ketiga dan seterusnya. Kita mengatakan bahwa narkoba berbahaya bagi generasi muda. Nah, disampaikanlah alasan-alasannya. Setelah argumen disampaikan akan ada rekomendasi. Rekomendasi itu di bagian akhir dari teks ini. Nah, misalnya rekomendasi dari teks narkoba berbahaya bagi generasi muda ini, kalau kita baca bisa saja nanti generasi muda adalah calon penerus bangsa, seharusnya mempersiapkan diri dengan hal-hal yang positif itu dan menjauhi narkoba. Nah, misalnya seperti itu rekomendasi dari pendapat yang disampaikan tentang judul narkoba berbahaya bagi generasi muda, dan alasan-alasannya sudah disampaikan yang banyak itu menurut penulis. Kemudian di bagian akhir disampaikanlah rekomendasinya seperti apa. Nah, itu bagian pernyataan umum. Jadi ada pernyataan umum gitu ya. Pernyataan umum yang mana pernyataan umum adalah pernyataan yang pendapat yang disampaikan di bagian awal gitu ya, sebelum disampaikannya alasan-alasan kenapa dia mengatakan begitu. Lanjut, mengidentifikasi fakta dan opini. Dalam menyampaikan argumen, pembicara atau penulis dapat menggunakan fakta dan alasan-alasan yang logis. Fakta-fakta disajikan dalam kalimat fakta, sedangkan alasan yang logis disajikan dalam kalimat opini. Jadi alasan logis disajikan dalam bentuk kalimat opini. Sebagai contoh, misalnya ini, kalimat faktanya begini: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia, dan seterusnya ya, yang terkait dengan narkoba. Fakta adalah
hal-hal yang sudah terjadi dan menjadi kenyataan. Biasanya dalam kalimat itu ada data, ya, ada data. Kalau kita lihat contoh kalimat fakta di sini ada datanya, ya, angka-angka di sini. Kemudian selain itu juga ada waktunya sudah terjadi, ya, sudah lewat, ya, 13 Mei 2013 itu sudah lewat. Sementara kalau opini adalah pemikiran dari penulis, bisa saja pendapat dari penulis, begitu ya. Tapi tetap harus logis, ya, artinya tidak bertentangan dengan fakta gitu. Kalimat yang disampaikan mestinya logis, tidak bertentangan dengan fakta. Seperti itu kalimat opini, ya. Bagian ini ada juga gagasan pokok dan gagasan penjelas, ya. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi rujukan gagasan-gagasan yang lain, ya. Gagasan pokok itu akan dijelaskan oleh gagasan penjelas. Dengan bahasa lain lagi, gagasan pokok itu menjadi rujukan bagi gagasan penjelas. Gagasan pokok biasanya berada pada kalimat pokok. Gagasan pokok disebut juga sebagai gagasan utama. Jadi kalau ada yang menyebut gagasan pokok itu sama dengan gagasan utama, ya. Adanya di mana gagasan pokok itu berada pada kalimat utama atau kalimat pokok, ya. Kemudian gagasan penjelas itu adalah gagasan yang memperjelas atau yang menjelaskan dari gagasan pokok atau menjelaskan dari gagasan utama. Adanya gagasan penjelas itu adalah pada kalimat-kalimat penjelas. Oke, ya. Jadi dalam satu paragraf itu mesti ada satu gagasan pokok dan beberapa gagasan penjelas. Gagasan penjelas fungsinya memperjelas, ya, atau merinci gagasan pokok. Gagasan pokok biasanya itu bersifat umum. Nah, karena dia bersifat umum, maka gagasan pokok perlu dijelaskan, dirincikan oleh gagasan penjelas. Nah, itu, ya. Biasanya kalau tidak di bagian awal, ya, yang disebut paragraf deduktif itu gagasan pokoknya di bagian awal, deduktif, ya. Baru dijelaskan oleh gagasan penjelas, atau kalimat utama atau kalimat pokoknya berada di bagian awal paragraf. Kemudian akan dijelaskan dengan kalimat-kalimat penjelas di bagian berikutnya. Nah, itu yang model pertama yang disebut dengan paragraf deduktif, ya. Nah, ada juga gagasan pokok itu berada di bagian akhir sebagai kesimpulan dari suatu gagasan, ya. Misalnya dijelaskan dulu, ya, dia merinci dari suatu hal-hal yang kecil, yang khusus, ya. Setelah dirinci banyak begitu, kemudian disimpulkan dengan satu kalimat yang bersifat umum. Nah, kalimat yang bersifat umum itu tadi adalah merupakan kalimat utama atau kalimat pokok, ya, yang berisi tentu sebagai gagasan pokok atau gagasan utama. Nah, jadi kesimpulan bersifat umum dan merupakan gagasan utama, ya, atau gagasan pokok dari teks yang dibuat itu, ya. Tapi ada juga model yang ketiga bahwa yang tadi itu disebut sebagai paragraf induktif, ya, di mana gagasan pokoknya berada di bagian akhir dari paragraf itu. Tetapi ada juga yang model gabungan dari keduanya, ya. Jadi yang pertama disampaikan gagasan pokok, kemudian dirinci dengan kalimat-kalimat penjelas, dan di bagian akhir disimpulkan lagi dengan kalimat yang mirip dengan kalimat utama yang pertama tadi atau kalimat pokok yang pertama tadi di awal tadi. Mirip, ya. Bahkan gagasannya sama. Artinya kalimat itu mengandung gagasan yang sama. Gagasannya sama, ya. Jadi ada dua kalimat yang mirip, pertama di pembuka dan di bagian akhir sebagai kesimpulan. Nah, itu mengandung gagasan yang sama, maka ini disebut sebagai paragraf campuran, ya, di mana gagasannya letaknya di awal dan di bagian akhir. Apakah gagasannya dua? Tidak, gagasannya satu. Gagasan utamanya satu. Maksud saya gagasan utamanya itu tidak dua, satu, walaupun letaknya di dua tempat yang berbeda. Karena
gagasan yang di bagian pertama itu mirip atau sama dengan di bagian kesimpulan di bagian akhir ya. Ya, kalau paragraf yang baik itu gagasan utamanya mesti satu, tidak boleh dua. Gagasan penjelas berapa? Sebanyak-banyaknya. Semakin banyak semakin jelas. Ya. Tetapi kalau gagasan non utama atau gagasan pokoknya banyak, itu berarti semakin tidak jelas. Ya. Oke. Kira-kira gitu. Minimal berapa sih gagasan penjelas itu? Ya sekurang-kurangnya ada dua ya, dua atau tiga ya. Minimal dua kan. Gagasan pokok satu dan dua gagasan jelas. Jadi paragraf yang baik itu ya minimal ada 3 kalimat berarti ya, paling kurang ya. Gimana Pak kalau ada satu paragraf 1 kalimat? Ya itu tentu itu menyalahi dan tidak benar ya, karena paragraf itu mesti ada satu kalimat utama atau satu gagasan utama dan dijelaskan oleh beberapa. Kalau beberapa tuh juga lebih dari satu mestinya kan. Nah itu kira-kira tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Ya, jenis-jenis teks eksposisi. Jadi teks eksposisi ini bisa dibagi menjadi 6 jenis ya. Pertama, eksposisi definisi, itu berisi penjelasan tentang makna suatu kata atau frasa. Definisi ya, berarti pengertian begitu ya, makanya itu menjelaskan tentang sesuatu ya. Kemudian eksposisi identifikasi itu satu eksposisi yang berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur pengenal suatu objek. Identifikasi ya, ya mengenal ya. Eksposisi perbandingan atau pertentangan itu menunjukkan kesamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih yang mempergunakan dasar-dasar tertentu ya, perbandingan atau pertentangan ya. Kemudian ada eksposisi ilustrasi. Ini mengadakan gambaran ilustrasi ya, mengadakan gambaran atau penjelasan yang khusus dan konkret terhadap suatu prinsip yang bersifat umum. Nah, itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima, eksposisi klasifikasi. Itu eksposisi yang menampilkan pengelompokan sesuai dengan pengalaman manusia, klasifikasi. Nah, yang terakhir adalah eksposisi analisis, yakni eksposisi yang membagi-bagi suatu subjek terhadap komponen-komponennya, gitu ya. Nah, itu ada 6 paling tidak. Bagian struktur teks eksposisi. Teks eksposisi strukturnya memiliki 3 ya. Pertama, di bagian awal ada tesis, kedua ada argumentasi, kemudian yang bagian terakhir nanti penegasan ulang. Teks eksposisi merupakan teks yang dibangun oleh pendapat atau opini. Jadi pendapat atau opini itu sebagai dasarnya kan. Nah, sejalan dengan isi teks eksposisi, struktur teks eksposisi meliputi pertama tesis atau pernyataan pendapat, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Nah, argumentasi, nah ini bagian kedua, merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Setelah disampaikan pernyataan umum, maka disampaikanlah argumentasi. Ya, argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumentasinya itu untuk memperkuat pernyataan umum di bagian tesis tadi kan. Argumentasi yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis ya atau pembicara. Bagian terakhir adalah penegasan ulang, yaitu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambahkan rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Nah, itu sarannya tentu dari penulis ya terhadap permasalahan yang diangkat tadi. Kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi itu ada 3 macam yang ada di dalamnya. Ya, pertama tentang afiksasi. Afiksasi ini juga bisa dibagi dari menjadi beberapa ya. Pertama prefix. Prefix itu adalah imbuhan ya atau penambahan di bagian awal
atau awalan begitu. Kemudian ada config ya. Config itu adalah gabungan dari imbuhan ya, gabungan dari awalan dan akhiran. Misalnya memperkan gitu ya. Kalau prefix tadi meng ya, dari baca misalnya membaca, dari pukul jadi memukul, nah itu disebut prefix. Config itu gabungan antara awalan dan akhiran. Misalnya kenal mendapat imbuhan config menjadi memperkenalkan gitu ya. Kemudian suffix ini akhiran. Akhiran itu bisa kan, bisa i. Kemudian ada istilah. Istilah itu adalah kata atau gabungan kata dengan cermat mengungkapkan makna konsep ya, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Itu yang disebut dengan istilah ya. Kemudian istilah juga bisa bermakna sebutan ya. Kemudian bisa juga istilah itu dimaksudkan ungkapan khusus ya. Nah, di dalam teks eksposisi itu juga banyak ditemukan itu. Selanjutnya kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi juga ada banyak menggunakan verba ya. Verba itu adalah kata yang menggambarkan satu proses atau disebut juga kata kerja gitu ya, atau juga kata keadaan gitu ya. Jadi verba ini juga nanti penjelasannya ada verba transitif, ada verba intransitif ya. Dimana kalau verba transitif itu dia memerlukan objek, kalau intransitif berarti verba atau kata kerja itu tidak memerlukan objek. Nah, nanti akan dibahas di bagian yang lain lagi ya. Kemudian kita lanjutkan di bagian berikutnya, penyajian kembali isi teks. Nah, kalau kita diminta untuk membaca suatu teks eksposisi, kemudian tentu kita nanti akan membaca dan mencari tahu. Yang pertama, menemukan gagasan utama dan gagasan penjelas ya. Setelah kita temukan gagasan utama, baru kita membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi yang dibaca ya. Jadi tentu dengan kalimat penjelas yang kita buat sendiri. Kemudian menggunakan bahasa yang komunikatif ya. Selanjutnya memperhatikan isi dari teks eksposisi yang dibaca. Jadi tidak lari dari teks eksposisi yang sebelumnya. Kalau kita diminta untuk menulis kembali ya, tetap mengacu kepada isi dari teks eksposisi yang kita baca sebelumnya. Kemudian isi teks eksposisi baru yang Anda kembangkan harus sesuai dengan isi teks eksposisi yang asli ya. Ini kalau kita diminta untuk membuat ulang gitu ya, membuat ulang dari teks eksposisi yang kita baca, kemudian disuruh buat lagi dari teks itu ya. Seperti itu ya acuannya. Nah, bagaimana kalau kita diminta untuk membuat teks eksposisi yang bebas, yang memang kita semuanya tidak mengacu pada teks yang lain ya? Pertama, kita harus bisa menentukan topik apa yang akan kita sampaikan ya. Yang kedua, menentukan tujuan penulisannya, tujuannya untuk apa ya kan, tentu ada tujuannya. Kemudian membuat kerangka teks. Kerangka teks itu biasanya berisi ide pokok dulu di setiap paragraf gitu ya, kemudian nanti baru bisa dikembangkan setiap ide-ide itu ya. Bagian berikutnya mengembangkan gagasan pokok. Nah, ini dia mengembangkan gagasan pokok dengan gagasan penjelasan yang sesuai. Jadi udah ada gagasan pokok setiap paragraf, nanti kita kembangkan menjadi satu paragraf penuh, kembangkan gagasan-gagasan penjelas yang sesuai tentunya. Kemudian menuliskan teks eksposisi secara padu ya. Padu itu berarti menyatu antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya ya. Kemudian sesuai dengan struktur teks eksposisi juga ya. Tadi strukturnya kan pertama ada di bagian awal, ada di bagian awal tadi ada tesis ya, pernyataan umum. Kemudian di bagian ada argumen ya, sebagai di bagian berikutnya ada argumen, dan argumennya itu boleh banyak, semakin bagus, tetapi tetap harus logis ya. Tidak boleh pertentangan antara satu argumen yang kita sampaikan dan argumen yang lain itu ya. Nah, kemudian nanti diakhiri dengan penegasan ulang ya, penegasan kembali. Nah, itu strukturnya harus seperti itu. Untuk pertemuan kali ini itu saja yang bisa disampaikan. Silakan nanti diperdalam, dibaca lagi di buku BSE Bahasa Indonesia untuk kelas 10 ya. Bukunya nanti silakan di download di link deskripsi ini ya. Nanti saya coba untuk
isipkan linknya. Oh ya, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan ilmunya berkah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.